diedit jangan pakai pensil alis ya ibu-ibu, pakai spidol snowman. Ya silakan dulu. Ya, ini luar biasa. Jadi kalau saya stand up comedian di acara kepolisian dari tahun 2013 apa 13 mau lupa. Saya adalah stand up comedian pertama yang bisa stand up di acara TNI Polri. Waktu itu bisa sambut Kapolda Metro Jaya Pak Unggung. Nah ini momen pertama stand up bisa stand up di depan polisi. Selama ini stand up komedian gak mau stand up di depan polisi, takut selesai stand up masuk Polres terdekat. Ya kan? Nah apalagi dengan kondisi Mongol. Saya adalah stand up komedian asli dari Sulawesi Utara. Ada orang Manado hari ini coba? Ada? Wah ada. Banyak banget orang Manado, kecantikannya maksimal. Saya, mama juga orang Manado, papa gak jelas ya. Papa saya orang China, dia kabur setelah mama saya hamil karena dikejar keluarga. Mama saya korban kecantikan zaman dulu. Ya kan, dulu tuh ibu-ibu pasti alisnya ditato. Ya kan, nah mama saya juga mengalami tato alis. Sekarang beliau berusia 82 tahun, alisnya turun. Ya tadinya ada di atas, sekarang so di bawah. Jadi mama saya kalau ke gereja dan jam 4 subuh bangun, ngapain doa? Enggak, sama es batu ditarik-tarik Tuhan tolong. Ya, jadi buat ibu-ibu cantik jangan dirubah alisnya ya. Ya, kecantikan ibu-ibu zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Zaman sekarang ada skincare. Zaman dulu modalnya cuma bedak Mars, bedak Fambo, dan bedak Viva. Ya kan? Muda make nomor 1 sampai nomor 2. Yang tua dan janda make nomor 3, nomor 4, nomor 5. Kata belang kayak keracunan ikan tongkol. Merah banget. Tapi coba lihat mereka menikah seumur hidup. Ya kan? Sekarang cewek-cewek sekarang skincare semuanya. Cuma mereka nggak sadar Pak Agung, muka dan leher nggak simetris. Muka putih, lehernya hitam. Karena ternyata yang dipakai skincare hanya untuk muka. Jadi kalau ada anak-anak di rumah pakai skincare, bilang tanya ada nggak buat leher juga, ya kan? Apalagi dengan ngomong, saya nyari pacar susah. Saya kemarin ada cewek mau deketin Mongol ajak nongkrong di atrium. Cewek nggak apa-apa udah nggak apa-apa, kan ada asuransi. Jadi saya ngomong sama ceweknya, Neng atrium yuk. Ceweknya ngomong begini, hari ini atrium bang, STL 77 lagi ya. Saya lupa ternyata standar pacaran DKI Jakarta tidak lagi atrium dan Mogot Plaza, Lembur Mall, enggak lagi. Sekarang standarnya udah Senayan City, Plaza Indonesia, Pondok Indah juga. Berarti otomatis buat kami para laki harus punya duit banyak. Nah, di Senayan City nggak ada BH merek Watchword, nggak ada. Adanya hanya di atrium karena ada matahari. Senayan City salah masuk ibu-ibu cantik nih kan, pasti tahu kan sebelah kiri apa Burberry, sebelah kanan Gucci, depan Bottega, sampingnya Balenciaga. Ini kalau salah masuk mau ginjal 2 hilang, kebeli 1 tas doang. Akhirnya sekarang banyak di Jakarta cowok dengan cowok lebih banyak nge-mall daripada cowok dan cewek. Bukan karena cowoknya gak normal, enggak. Karena kalau cowok dan cowok enak nongkrongnya, paling standar. Kalau sama cewek dia salah hadir masuk di toko, meninggal kita Pak. Serangan jantung mendadak pas lihat askoteja. Oh Tuhan, ya kan? Langsung berubah, pindah agama gua dulu. Jadi ribet sekarang. Dulu kita pacaran Monas, Ragunan jadi. Nah sekarang kenapa cowok sama cowok lebih enak? Karena makannya bisa nyebrang. Ini kan bro, sate kacang yuk. Nah, 25.000 10 tusuk. Ya kalau di Senayan City Pak, ibu ingat baik-baik, es teh manis segelas di lantai 4 di food court itu 28.280 segelas doang Pak. Dicoret kebeli setengah bulan Pak. Dan permasalahannya es teh manis gelasnya cuma segini.
airnya segini, es batunya segini. Jadi berat untuk pacaran sekarang. Ya kan? Terus orang nanya, kemarin lu stand up depan Pak Jokowi, kok enak nol? Jujur aja Bapak Ibu semua yang hadir, saya nggak pernah disuruh stand up. Saya dapat jatah untuk opening speech. Saya dari tanggal 30 sampai tanggal 31 saya masih disuruh opening speech. Saya tanggal 31 Natal Kodam Jaya pagi itu masih saya opening speech, jadi bilang stand up. Cuma orang nanya, kenapa Pak Jokowi ketawa? Karena ada yang ngomong nanti dapat 100 juta. Karena buat orang jelek seperti saya, duit yang kami pentingkan, ya kan? Termasuk hari ini. Ya, Jenderal bintang 3 ada lebih dari 1 ya. 1 aja ngasih honor, yang 1 pasti ngikut. Jadi nyata, saya tuh enak ngelawak sendiri nggak bagi 2, ya kan? Enak loh. Kalau penyanyinya 3, honor bagi 3, ini stand up sendiri. Saya orang Manado saya. Gengsi kami tinggi. Tadi ditanya, itu cincinnya gede banget ngomong. Asli hanya Tuhan dan Pegadaian yang tahu. Karena kalau saya pakai asli juga nggak ada yang percaya. Saya beli tas Gucci, pulang Manado, ketemu teman-teman di Manto. Mereka pada nanya, di ambasador lantai berapa itu tas? Karena saya beli di Plaza Indonesia. Susah sama muka bos. Jadi kalau nanya palsu mas, lebih bagus ngomong palsu kan. Dan saya mau membeli palsu. Karena kalau diminta nggak sakit hati ngasih. Nggak apa-apa, orang di ambasador 300. Yang beli mongol jadi 150 asal foto bersama. Gunakan kesempatan. Kalau bicara stand up paling berani, saya diakui dunia stand up terberani nomor 2 di dunia. Nomor 1 di Asia. Bukan di depan presiden. Saya satu-satunya stand up komedian yang pernah stand up di 2 presiden, dari Pak SBY dengan Pak Jokowi. Tapi stand up paling berat di mana? Di TNI Polri. Itu stand up yang pingin semua stand up komedian di atas panggung pingin meninggal. Anda tahu kenapa? Kalau bikinnya di Trunojoyo ada Pak Kapolri didampingi dengan para kabak intelkam, semua lengkap nih bintang 3-nya. Paling ujung pasti Kombes Pol. Permasalahannya Pak Kapolrinya lagi balas WA. Gak mungkin ada Kombes yang kita di atas panggung pingin mati. Ini materi udah lucu banget, bapaknya balas, gak ada yang ketawa, semua diam, ada yang nangis. Jadi orang nanya, terus kenapa lu mampu mongol? Karena yang saya bikin ketawa adalah ibu-ibunya. Bapak boleh bintang 4, ibu kemungkinan 4,5 kalau nggak bintang 5. Mama-mama yang gue bikin ketawa, kenapa? Karena pengalaman dari mama mongol. Alisnya itu adalah momen paling absurd dalam hidup mongol. Bayangkan jam 4 pagi dia hidup sama es batu di karet-karet. Pas jam 9 alisnya normal di atas. Dia bilang, mami mau ke gereja ya? Oke, beliau pergi gereja ibadah jam 10, setengah 11 beliau pulang. Mama tanya kenapa pulang? Mongol ditelepon, mama Mongol pulang karena salah duduk di gereja. Beliau duduk pas depan mesin AC, lagi nyanyi sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Dia lupa AC kena alis, turun. Jadi mama Mongol sekarang pindah gereja. Dia udah ada di gereja di GPIB Immanuel di Gambir. Pokoknya kalau anda ke situ lihat ibu-ibu gelangnya 7 duduk di sebelah jendela, itu mama Mongol. Karena jangan sampai kena AC dia turun pindah agama ini. Saya putra daerah dari Sulawesi Utara paling keren hari ini. 11 tahun saya bertahan sebagai artis dari Sulut terlaris. Saya sudah membintangi 41 film layar lebar. Vero Walando baru 7, saya 41. Dari 41 film 7 saya jadi cowok. Hanya 7 pak.
sisanya jadi bencong. Serius, ada kalau nonton di komik lapang jadi Sailor Moon, Wonder Woman, gitu. Di film Satu Bidadari Pulau Hantu jadi Banci Salon. Gak ada masalah, yang penting duitnya masuk. Karena buat saya honornya yang saya cari. Tapi Bang kok kayaknya meresep ya sekarang jadi bencong. 7 film aja jadi, apalagi 41. Udah begitu kalau stand up di acara manapun pasti, apalagi acara TNI Polri, pasti saya idaman para ibu-ibu. Hari ini saya kenapa nggak kelihatan? Karena dikasih baju begini, otomatis aksesoris tidak terlihat. Anda tahu saya kalau setiap kali manggung pakai mutiara 500 juta di leher. Kenapa? Karena Hotman Paris pengacara termahal. Saya stand up komedi termahal. Beliau ngambil berlian, saya ngambil mutiara. Asik, kenapa mutiara? Kami ibu-ibu nado gitu. Dia memang serupu, yang penting mangkilat di leher. Tapi nggak semua orang nado begitu. Dari 100 ya 90 yang begitu ya, nggak semua. Kami di Manado itu sama kayak orang Batak loh. Kalau mau naik pesawat udah mau nyampe, semua sibuk dengan make up. Padahal nyampe di Manado-nya 1:30 subuh. Aduh ya Allah, berdosa. Ada nanya kenapa mau kalau stand up selalu bawa mama, selalu bawa Manado? Karena saya nggak mau ditangkap polisi. Karena takut rasis dan sara. Jadi saya sebagai orang Manado, saya bawa materi orang Manado. Saya bawa materi tentang mama. Kenapa tidak dengan tentang orang lain? Takut disomasi, takut dilapor polisi. Kalau sama mama sendiri, kami amankan, kami berdua bagi hasil. Jadi dia nggak pernah marah. Karena dia selalu bilang yang penting ngahin-ngahin atau mami dan papi pulang bawa doi. Aman. Udah mau transfer tadi macam-macam 5 juta. Mami yang 9 memang anak kebanggaan. Doi masuk saya gitu. Jadi santai Pak. Jadi kalau orang nanya terus waktu saya di depan Pak SBY apa yang membuat Pak SBY tertawa? Saya hanya mengingatkan tentang orang mati. Saya juga pernah bawa di depan Pak Jokowi. Teman-teman semuanya Bapak Ibu, nggak usah ribet tentang makanan. Sekarang kita ribet makan nggak boleh, ini nggak boleh, jangan daging ini, jangan sayur ini, semua kita serba ketakutan. Udah mau pulang.